Dan sangat menyedihkan kisahnya, karena hanya beda 5 jam diumumkan dia menang, neneknya keburu mati. Dan itu menyedihkan karena neneknya berharap ingin lihat cucunya jadi presiden, karena begitu dekat. Jadi pengaruh orang yang mengasuh anak itu dekat sekali. Saya punya teman di Biak, ya, dan anak ini sekarang sudah gak bisa ikut orang tuanya. Jadi waktu tetangga orang ini melahirkan anak kedua, itu jaraknya dengan anak pertamanya nggak sampai setahun. Akhirnya anak pertama dititipkan ke tetangga yang teman saya itu, ibunya ngurus anak kedua. Sekarang anak itu sudah umur kira-kira 10 tahun, nggak mau balik pada orang tuanya. Belum lama saya ketemu, loh namanya Brian, kok kamu masih di sini? Lalu keluarga itu jawab, ya karena buat dia papa mama ya kami. Siapa yang mengasuh itu menentukan anak ini jadi apa. Maka itu siapa yang membesarkan kita dari kecil? Kata mengasuh. Yesus tetap hidup di dalam asuhan mereka. Tetap hidup dalam asuhan mereka sampai dia dewasa. Pengaruhnya luar biasa. Oke, saya akan akhiri dengan ini. Setelah itu saya beri saudara kesempatan untuk bertanya. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini, nggak ada duanya, yang memberitahukan dan ada tulisan apa itu peranan ayah dan apa itu peranan ibu. Hebat sekali, saya kagum betul lihat Alkitab ini, saudara. Betapa pentingnya peranan papa dan mama. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 2. Maka itu, dengarkan kalimat-kalimat yang jelek ini, tapi harus saya ucapkan. Menjadi suami istri, lalu menjadi ayah ibu. Dengar, jangan kalian hanya asal beranak saja. Jelek nggak kata-kata ini? Jelek sekali. Kalau orang tua hanya taunya beranak saja, tapi tidak pernah bisa mengasuh anak-anak itu. Kata ini penting. Lebih baik mati orang tua itu daripada melahirkan generasi yang jahat. Betul tidak? Untuk apa melahirkan anak kalau memang nggak diasuh, nggak dijaga, nggak dipelihara dengan baik? Untuk apa melahirkan? Nah, zaman kita ini begitu ngeri ketika free sex, hubungan seks bebas, pornografi luar biasa. Orang punya anak kiri kanan telecehan begitu, tahu kata itu? Menyedihkan sekali. Betul tidak, saudara? Merusak. Lahirlah generasi anak jalanan yang gak diurus. Brasil, negara satu-satunya di dunia, anak-anak yang lahir karena free sex, Brasil itu mengerikan. Itu dianggap hama. Jadi di Brasil, saudara, dua kota besarnya São Paulo dengan Rio de Janeiro, itu anak-anak jalanan itu dianggap seperti hama tikus. Ditembaki aja, mati gak ada yang ngurus. Ngeri sekali Brasil itu. Kenapa? Karena free sex. Dan orang gak taunya anaknya, siapa juga gak tahu. Lahir dibuang, gede dengan kelompok itu. Aduh, ngeri sekali keadaan. Maka itu kalau gereja tidak bisa jadi jawaban atas dunia ini, hancur betul dunia ini. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 saya mulai baca. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti siapa? Ayo baca, sama seperti siapa? Seorang ibu. Jadi fungsi pertama ibu, mama, itu ramah. Fungsi kedua mengasuh. Fungsi ketiga merawati anaknya. Fungsi keempat di ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Jadi yang fungsi keempat menyayangi. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri maksudnya dibagikan dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Garis bawahi 4 fungsi ibu: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi.
ibu itu taruhan nyawa waktu hamil dan melahirkan. Maka itu ayat 8 mengatakan bukan cuma menasihati, bukan cuma mengkhotbahkan firman Tuhan, tapi memberi hidup. Ayat 10, kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan, betapa kami, bagaimana? Ayo baca. Saleh, nomor 1. 2 apa? Adil. 3 apa? Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapa terhadap anak-anaknya. 3 fungsi Bapa yang pertama adalah saleh, adil, dan tak bercacat. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Fungsi keempat, telah menasihati kamu. Fungsi kelima, telah menguatkan hatimu seorang demi seorang. Fungsi yang keenam ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Mari kita lihat. Dari 4 fungsi ibu, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Dan 6 fungsi ayah, saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan meminta dengan sangat. Saya ganti kata mendisiplin. Menurut saudara, di tangan siapa pembentuk karakter itu? Mama atau papa? Coba jawab. Di tangan siapa pembentukan karakter itu? Mama atau papa? Nah, nggak apa-apa. Ada yang jawab ibu juga nggak apa-apa. Kita belajar. Saya ambil contoh satu saja. Waktu kita masih kecil, anak-anak itu nggak ada yang memberitahu, tapi tahu sendiri. Anak-anak lebih senang minta nasihat papanya atau mamanya? Coba jawab. Kenapa? Ayo, kenapa? Siapa memberitahu anak-anak itu? Nah, ini suatu bukti. Bukan di tangan mama pembentukan karakter. Baca dari fungsi 2 orang itu. Nasihat di tangan siapa? Apa? Mengapa anak-anak tahu dari kecil kalau minta nasihat ke mama? Sebab mama itu gampang. Apa-apa pasti boleh. Mama itu gak pernah bisa tegas. Kenapa mama nggak bisa tegas? Karena mama tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Gak mentolo. Itu nggak sampai hati mau keras badan itu mama nggak bisa. Maka itu setan mencuri ayah-ayah dari hidup anak-anak supaya setan merusak anak-anak. Kalau anak-anak tidak punya penasehat dari kecil, anak-anak itu jadi liar. Setegas-tegasnya mama tetap lembek. Betul? Nggak bisa. Maka itu para penasehat, itulah kita para ayah. Yang belum menikah, engkau anak-anak laki, pemuda-pemuda dengar. Ketika saat-saat tertentu anak itu butuh papa, karena ada kasus-kasus yang harus dinasihati, si penasehat yang gak pulang-pulang. Betul ngerti kata ini? Rusak anak itu. Menguatkan hati, itu fungsi kelima. Menarik sekali. Saya sering dengar kata, oh gak pede itu, gak pede anak itu. Aku saya ini gak pede. Apa gak pede itu? Gak ada percaya diri. Orang yang hidupnya tidak pernah percaya dirinya sendiri, gak pede. Itu jawabannya di ayat ini. Pasti dia nggak punya papa sejak kecil. Kalau toh papanya ada, nggak beda seperti Joko Dolok, tengok tok gitu. Sebab mamai galaknya luar biasa. Gitu. Jadi bukan ada Bu Yohanes, tapi Pak Yohana. Ngerti kata itu? Karena si istri itu, wah perkasanya luar biasa.